warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 dari kelas C tingkat 3, Prodi Keperawatan WKBUBA. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang penanganan dan pencegahan infertilitas untuk memenuhi tugas mata kuliah kebijakan Timur. Selamat menyaksikan. Definisi infertilitas didefinisikan sebagai ketidakmampuan pasangan suami istri untuk mendapatkan kehamilan secara alami selama 1 tahun menjalani hubungan seksual tanpa kontrasepsi. Infertilitas merupakan suatu masalah klinis yang sering ditemukan secara medis. Infertilitas sebagai menjadi dua, yaitu 1. Infertilitas primer berarti pasangan suami istri belum mampu dan belum pernah memiliki anak setelah 1 tahun berhubungan seksual secara teratur tanpa menggunakan alat kontrasepsi dalam bentuk apapun. 2. Infertilitas sekunder berarti pasangan suami istri telah atau belum pernah memiliki anak sebelumnya tetapi saat ini belum mampu memiliki anak atau metode kontrasepsi dalam bentuk apapun. Penyebab masalah infertilitas. Yang pertama itu pada wanita itu ada faktor puba, yang kedua ada endometriosis, yang ketiga disfungsi ovulasi, yang keempat berkurangnya cadangan ovarium, yang kelima ada faktor uterus, yang keenam ada tumor rahim, yang ketujuh ada stres, ada menopause prematur, ada kelainan hormon dan terlalu gemuk dan terlalu kurus. Dua itu ada pada pria, yang pertama kelainan sperma, yang kedua kelainan edukasi, yang ketiga kelainan ereksi, dan yang keempat itu yang terakhir ada kelainan cairan semen seperti perubahan pH dan komposisi kimiawi sehingga terjadinya penyempitan pada obstruksi pada saluran genital. Tanda dan gejala infertilitas. Yang pertama, pasangan tersebut berkeinginan untuk memiliki anak. Yang kedua, selama 1 tahun atau lebih berhubungan seks, istri belum mendapatkan kehamilan. Yang ketiga, frekuensi hubungan seks minimal 2-3 kali dalam setiap minggunya. Yang keempat, istri maupun suami tidak pernah menggunakan alat atau metode kontrasepsi, baik kondom, obat-obatan, dan alat lainnya, berfungsi untuk mencegah kehamilan. Patofisiologi dari infertilitas. Patofisiologi infertilitas pada pria dapat mencakup 1 atau lebih kelainan pada berbagai proses yang terlibat dalam menentukan jumlah dan fungsi sperma yang baik. Setiap proses mulai dari akses hipotalamus, pituitari gonad atau HPG, hingga faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan sperma di dalam vagina untuk membuat ovum dapat berpeluang menyebabkan infertilitas pria. Sedangkan pada wanita dapat disebabkan oleh gangguan ovulasi, adenovirus atau tuba endometriosis atau penyebab uterus lainnya. Infertilitas memiliki dampak. Yang pertama, dampak emosional pada wanita, di mana wanita sangat sensitif jika menyinggung masalah infertilitas, karena bagi wanita, mengandung dan melahirkan menjadi sebuah anugerah dari Tuhan. Kodrat itu tak dimiliki oleh kaum Adam. Bahkan, depresi pada wanita yang menderita infertilitas setara dengan depresi pada pasien yang menderita kanker atau penyakit jantung. Yang kedua, ini dampak psikologis pada pria. Pria juga sangat sensitif terhadap masalah infertilitas. Sosok wanita lebih sering disalahkan saat suatu pasangan mengalami kesulitan punya anak. Terkadang ego pria sulit dikalahkan. Yang ketiga itu hubungan pasangan. Masalah infertilitas memiliki dampak psikologis yang besar pada hubungan pasangan. Terkadang hal konyol biasa menjadi penyebab pertikaian. Jika tidak segera diselesaikan, gesekan kecil biasa berubah menjadi lebih besar. Dan yang terakhir, hubungan keluarga. Masalah ketidaksuburan biasa melibatkan hubungan dua keluarga. Keluarga pria menuduh wanita mengalami kemandulan. Sebaliknya, keluarga wanita biasa menuding pria yang mengalami ketidaksuburan. Yang pertama itu penanganan pada wanita, ada informasi mengenai siklus menstruasi, gejala lender cervix puncak, dan waktu yang tepat untuk koital. Yang kedua itu ada terapi obat seperti stimulan ovulasi, baik untuk gangguan yang disebabkan oleh supresi hipotalamus atau peningkatan kadar prolaktin,
dan terapi pengganti hormon. Yang berikut ada glukokortikoid, itu jika terdapat hiperplasia adrenal. Yang berikut ada penggunaan antibiotik yang sesuai untuk pencegahan dan penata laksanaan infeksi dini yang adekuat. Yang berikut ada laparotomi dan bedah mikro untuk memperbaiki tuba yang rusak secara luas. Yang berikut ada bedah plastik, itu jika akan dilakukan penyatuan uterus bikonuate. Dan yang terakhir ada pengangkatan tumor atau fibroid. Ada penanganan pada pria. Yang pertama itu penekanan produksi sperma, itu untuk mengurangi jumlah antibodi autoimun sehingga diharapkan kualitas sperma meningkat. Berikutnya itu ada pemberian testosterone enantal dan testosteron spionat, itu untuk menstimulasi kejantanan. Yang berikut ada pemberian HCG secara IM atau intramuskular, itu untuk memperbaiki hipogonadisme. Berikut ada pemberian FSH dan HCG, itu untuk menyelesaikan spermatogenesis. Yang berikut ada penggunaan bromokriptin, itu untuk mengobati tumor hipofisis atau hipotalamus. Yang berikut ada pemberian clomifen, itu untuk mengatasi subfertilitas idiopatik. Yang berikut itu ada perbaikan varikoket, itu untuk menghasilkan perbaikan kualitas sperma. Yang berikut ada perubahan gaya hidup yang sederhana dan terkoreksi seperti perbaikan nutrisi, tidak membiasakan penggunaan celana yang ketat dan panas. Dan yang terakhir itu perhatikan penggunaan lubrikan saat koital dan hindari lubrikan yang mengandung spermatisida. Beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, mengidentifikasi berbagai infeksi yang dapat menyebabkan infertilitas, terutama infeksi prostat, buah sagar, maupun saluran sperma. Dan setiap infeksi di daerah tersebut harus ditangani serius. Yang kedua, mengetahui berbagai zat yang dapat meracuni sperma. Banyak peneliti menunjukkan pengaruh buruk rokok terhadap jumlah dan kualitas sperma. Yang ketiga, menyadari bahwa mengonsumsi minuman beralkohol dalam jumlah banyak berhubungan dengan rendahnya kadar hormon testosteron yang dapat mengganggu pertumbuhan sperma. Dan yang terakhir, berperilaku sehat. Kalian sudah menonton video kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe.